Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fitrawan Taufik Pratama. Kali ini sedang menduduki kelas 9A di MTS Al-Wahdah Islamiyah Kendari. Kali ini saya selaku peserta lomba resesi buku yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari yang akan menjelaskan beberapa struktur dalam lomba resesi buku kali ini. Yang pertama, identitas buku. Pada identitas buku ini ada beberapa bagian. Pada bagian ini ada yang namanya judul buku. Judul buku ini bernama Muhammad Yamin, Pelopor Sumpah Pemuda. Yang kedua, penulisnya. Penulisnya ini bernama Ismail Kusmayadi, SPD. Dan yang ketiga, penerbit. Penerbit ini diterbitkan oleh Bimedia Pustaka, anggota IKAPI, yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan kategori non-fiksi, serta dengan ketebalan buku 64 halaman dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjut bagian kedua, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi bahwa di tengah Muhammad Yamin dalam menempuh pendidikan, ia tetap berusaha dan akhirnya ia mendapatkan prestasi dan dijuluki sebagai pelopor Sumpah Pemuda. Melalui buku ini, Ismail Kusmayadi SPD mengajak para pembaca agar disiplin dalam waktunya agar bisa membanggakan bangsa Indonesia. Buku ini tidak hanya menawarkan motivasi, tetapi juga mengajak para pembaca agar bisa menjadi generasi muda yang berpikir kritis tentang bagaimana membentuk karakter, disiplin, serta mencari jati diri. Juga ada yang namanya sinopsis. Pada sinopsis ini menjelaskan bahwa Muhammad Yamin lebih membahas proses perjuangan menuntut ilmu mengenai kegagalan, impian, serta keberhasilan dalam mengembangkan karakter. Penulis juga menekankan bahwa setiap generasi muda harus memiliki tujuan hidup agar bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Juga ada yang namanya setiap subbab itu menjelaskan mengenai pembahasannya yang berkaitan dengan membangun pola pikir cerdas mengenai menulis, membaca, serta mengembangkan skillnya. Struktur selanjutnya yaitu analisis yang menjelaskan bahwa buku ini berfokus dalam membangun generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengembangkan sebuah karakter. Berbeda dengan buku-buku motivasi lainnya yang cenderung untuk memberikan sebuah kata-kata atau langkah-langkah dalam menemukan jati diri seorang bangsa. Sebab Muhammad Yamin juga lebih banyak memberikan sebuah kata-kata dari sebuah pidatonya. Dari sisi bahasa, Ismail Kusmayadi SPD menjelaskan bahwa buku ini dia memberikan sebuah diksi yang jelas serta mudah dipahami. Kalimat-kalimat akademis yang tidak terlalu dimudahkan, yang tidak terlalu dipahami, itu lebih mudah dipahami sehingga para pembaca paham dengan latar belakangnya masing-masing. Dengan demikian, buku ini tetap memiliki kedalaman makna dalam membangun generasi muda. Oke, kita akan lanjut di bagian struktur selanjutnya yang bernama evaluasi. Evaluasi ini menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan pada buku Muhammad Yamin ini, yaitu pada kelebihan pertama. Kelebihan pertama ini menjelaskan bahwasanya penyampaian materi itu dilakukan secara komunikatif sehingga mudah dipahami oleh bagi generasi muda, terutama di kalangan remaja. Yang kedua, pembahasan ini tidak hanya berisi motivasi sesaat, tetapi juga mendorong para remaja dengan semangat yang membara. Yang terakhir, pesan yang disampaikan itu mudah dipahami serta mudah diterapkan bagi generasi muda. Ada juga yang namanya kekurangan. Kekurangan ini menjelaskan bahwasanya kalimat bahasa Inggrisnya atau Belandanya itu terkadang tidak diterjemahkan. Contohnya seperti Algemene Middelbare School atau biasa disingkat AMS. Dan juga dia tidak menjelaskan tempat di mana Muhammad Yamin lahir di dunia ini. Baik, kita akan lanjut di bagian struktur selanjutnya yang bernama refleksi. Refleksi ini menjelaskan bahwa membaca Muhammad Yamin memberikan pemahaman bahwa ketika kita ingin menjadi generasi muda yang cerdas, maka kita senantiasa membaca dan menulis. Pesan tersebut menjadi sangat relevan di era globalisasi ketika ukuran keberhasilan remaja tampak di permukaan ketika sudah ditentukan oleh pencapaian para akademis dan penelitian di isu internasional. Lebih dari sekedar buku, Muhammad Yamin memberikan pengertian bahwasanya kedisiplinan, pantang menyerah, serta belajar terus-menerus dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan itu menjadi sebuah ketika kita ingin menjadi sukses di masa depan dan meraih cita-cita. Maka oleh karena itu, maka kita harus melakukannya dengan secara optimis dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Kita akan lanjut di bagian struktur terakhir, yaitu kesimpulan.
Secara keseluruhan, Muhammad Yamin merupakan buku pengembangan diri yang menawarkan refleksi mendalam mengenai cita-cita setiap seorang bangsa dan negara. Setiap remaja harus memiliki sebuah keidean untuk membentuk sebuah negara yang bisa membanggakan bangsa dan Indonesia di seluruh dunia. Oleh karena itu, buku Muhammad Yamin layak direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan karakternya, kedisiplinan, serta tujuan hidupnya. Juga bagi siapa saja yang ingin mengembangkan cita-citanya yang dengan tinggi, maka tidak jalan kecuali mereka harus disiplin dalam waktunya, belajar, serta mengembangkan karakter-karakternya di dunia yang sedang terancam kali ini. Karena cita-cita itu bukanlah omong kosong, tetapi juga benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan pada akar bangsa kita sendiri.